Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yang saya sebut nama beliau Bapak Roni Lukum SPD MSc. Kami dari kelompok 5 kelas C jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo akan mempresentasikan materi kewarganegaraan dengan judul Nilai dan Norma Konstitusional UUD NKRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Berikut merupakan anggota kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Melina Putri Sujawindra dengan NIM 811422048. Saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada Niluh Putu Witnyani dengan NIM 811422071 sebagai pemateri kedua. Dan Nazwa Taufika Ismail dengan NIM 811422101 sebagai pemateri ketiga. Dalam materi ini terdiri dari 5 pokok pembahasan. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dan yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin constitutio yang berkaitan dengan kata jus atau ius yang artinya hukum atau prinsip. Adapun dalam kamus Oxford Dictionary of Law, konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis, tetapi apa juga yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara, dan yang diatur itu tidak saja berkenaan dengan organ negara beserta komposisi serta fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah, tetapi juga mekanisme hubungan antara negara atau organ negara itu dengan warga negara. Hermann Heller dalam bukunya mengemukakan 3 pengertian konstitusi. Yang pertama, die politische Verfassung als gesellschaftliche Wirklichkeit, yakni konstitusi dilihat dari arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Yang kedua, die Verselbständigte Rechtsverfassung, yakni konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan yang ketiga, die Geschriebene Verfassung, yaitu konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Melayangkan pandang dari apa yang telah dipaparkan, konstitusi mengandung suatu permulaan dari segala macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar bernama negara. Selanjutnya, ada 2 hal mengenai pembentukan konstitusi sebenarnya berdasarkan pengalaman ketatanegaraan masing-masing. Yang pertama, konstitusi ada sebelum negara terbentuk, dan yang kedua, setelah negara terbentuk, kemudian baru membentuk konstitusi. Pada hakikatnya, konstitusi merupakan bagian dari hukum. Perlu dipahami bahwa hukum mempunyai 3 tujuan pokok, yaitu keadilan atau justice, kepastian atau certainty, dan kemanfaatan atau utility. Konstitusi yang merupakan hukum paling tinggi tingkatannya tentu saja memiliki tujuan yang tertinggi pula yang harus diwujudkan. Selanjutnya, apa saja sih fungsi konstitusi itu? Yang pertama, sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Sedangkan konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar.
Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Berikutnya, konstitusi berfungsi untuk membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kemudian memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Tahap berikutnya selanjutnya dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, dan terakhir menjamin hak-hak asasi warga negara. Saya sebagai pemateri kedua, perkenalkan nama saya Nil Hutudniani dengan NIM 811422071. Pada bagian B yaitu perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dari kegiatan menelusuri konsep dan urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja kita dapat menemukan persoalan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab lebih lanjut. Contoh-contoh pertanyaan yang mungkin muncul dari benak kita misalnya sebagai berikut. Mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Jika ya, untuk apa konstitusi itu diperlukan? Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut? Pertanyaan yang kedua, jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya? Apa materi muatannya? Apakah konstitusi itu selalu tertulis? Jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis? Apakah konstitusi demikian itu efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara? Pada bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Nilai konstitusi. Kurt Lowenstein dalam bukunya Reflection on the Value of Constitution membedakan 3 macam nilai atau the value of the Constitution. Yang pertama, normative value, yang kedua, nominal value, yang ketiga, semantical value. Jika antara norma-norma yang terdapat dalam konstitusi yang bersifat mengikat itu dipahami, diakui, diterima, dan dipatuhi oleh subjek hukum yang terikat padanya, maka konstitusi itu dinamakan sebagai konstitusi yang punya normative value. Yang kedua, apabila suatu undang-undang dasar sebagian atau seluruh materi muatannya tidak dipakai sama sekali sebagai referensi atau rujukan dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara, maka konstitusi tersebut dikatakan sebagai konstitusi nominal value. Yang ketiga, konstitusi yang semantic value adalah konstitusi yang norma-norma yang terkandung di dalamnya hanya dihargai di atas kertas yang indah dan dijadikan jargon, semboyan yang berfungsi sebagai pemanis dan sekaligus sebagai alat pembenaran belaka. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara, dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Aturan-aturan dasar dalam UUD NRI 1945 merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintah di Indonesia. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenang. Mengapa demikian? Ingat tentang hukum besi kekuasaan, bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang. Konstitusi diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Perkenalkan, nama saya Nazar Taufika Ismail dengan NIM 811422101.
Nilai selanjutnya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan UUD NRI 1945, mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula UUD NRI 1945 oleh Bung Karno dikatakan sebagai UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada slide ini. UUD NRI 1945 masa kemerdekaan berlaku 18 Agustus 1945 sampai Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Selanjutnya Konstitusi RIS 1949 berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. UUD 1950 berlaku 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Selanjutnya ada UUD NRI 1945 masa Orde Lama berlaku 5 Juli 1959 sampai 1965. Dan UUD NRI 1945 masa Orde Baru berlaku 1966 sampai 1998. Pada awal era reformasi, muncul berbagai tuntunan reformasi yang disampaikan oleh beberapa komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Mari kita fokuskan perhatian pada tuntunan untuk mengamandemen UUD NRI 1945. Arahnya tuntunan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup membuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir, multitafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan. Krisis multidimensional. Dalam perkembangannya, tuntunan perubahan UUD NKRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangnya yang diatur dalam pasal 37 UUD 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis. Perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, dan perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan dari tuntunan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa, atau Founding Father Indonesia. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil perubahan UUD NRI 1945. Perubahan UUD NRI 1945 yang berhasil dilakukan mencakup 21 bab, 72 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Sedangkan 6 pasal yang tidak mengalami perubahan mencakup pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan pasal 35.
Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar, konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenjang norma hukum di Indonesia terwujud dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan ini menggambarkan hierarki perundangan mulai dari jenjang yang paling tinggi sampai yang rendah. Dalam sejarah politik hukum di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan ini mengalami beberapa kali perubahan, namun tetap menempatkan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi. Secara normatif, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945, dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut dalam UUD NRI 1945. Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga negara berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Penguji konstitusionalitas undang-undang adalah penguji mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang itu baik dari segi formal ataupun material terhadap UUD. Uji material menyangkut pengujian UU yang berkenan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Uji formal menyangkut pengujian UU yang berkenan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian material. Warga negara baik secara perseorangan atau kelompok dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Baiklah, berdasarkan apa yang telah saya dan teman-teman saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa sifat konstitusi yang menjadi sendi-sendi dalam penyelenggaraan bernegara haruslah mencakup keseluruhan aspek dalam berkehidupan bernegara agar dapat menjadi acuan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam halnya pembahasan ini diperlukannya PPHN yang dibentuk oleh MPR untuk lebih memperlaras maksud dan tujuan dari negara itu sendiri. Sebuah perubahan konstitusi akan legitimate apabila memenuhi persyaratan dan atau ketentuan-ketentuan hukum dan memenuhi aspek dasar hukum, yaitu memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga mampu memiliki nilai normatif bagi sebuah konstitusi. Berikut merupakan referensi-referensi yang kami gunakan untuk pembahasan kali ini. Baik, saya selaku moderator mewakili teman-teman kelompok mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.